Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewianti Putri Prasetya akan menyelesaikan tugas besar kedua mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan kedua mengenai bab 11 tentang transaksi perusahaan obligasi. Obligasi itu sendiri merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Maksudnya, obligasi itu adalah surat berharga yang diperjualkan untuk mendapatkan dana. Jadi, si penjual obligasi atau si penerbit obligasi ini akan menimbulkan hutang obligasi. Nah, selisih antara harga penjualan dan nilai nominalnya disebut premi atau diskon. Ini contoh jurnal-jurnalnya. Kalau jurnal untuk premi itu kas pada hutang obligasi dan premi obligasi. Premi itu sendiri terjadi ketika harga jual lebih besar dari nilai nominal. Sedangkan diskon terjadi ketika harga jual lebih kecil dari nilai nominalnya. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Pada tanggal 1 Juli 2012, PT Sukses menerbitkan dan menjual obligasi 10 tahun dengan nilai nominal 10 miliar dan kurs penjualan 110 di pasar primer. Jadi obligasi ini diterbitkan selama 10 tahun. Jadi kalau dari 2012 berarti sampai 2022. Nah, penjualan obligasi pada kurs 110 menunjukkan adanya premi sebesar 10% dari harga nominal atau harga jualnya itu 11 miliar. Jadi nilai nominal si obligasi ini adalah 10 miliar, sedangkan nilai jualnya itu 11 miliar. Jadi preminya adalah 10%. Nah, pencatatan pada tanggal penjualan kas pada hutang obligasi atau premi obligasi, atau bisa juga kas pada hutang obligasi. Lanjut, misalnya pada tanggal penjualan, penerbit yakni PT Sukses membukukan hutang obligasi sebesar 11 miliar terdiri dari nilai nominal dan premi obligasi. Tadi kan nilai nominalnya 10 miliar. Nah, premi obligasinya berarti 1 miliar. 10 miliar selisih antara 11 miliar dan 10 miliar yaitu 1 miliar. Berarti itu termasuk premi obligasi. Maka premi obligasi diamortisasi selama 10 tahun. Amortisasi per tahunnya kan tadi 1 miliar untuk 10 tahun, sedangkan kita mencari per tahun, berarti 1 miliar dibagi 10 sama dengan 100 juta per tahunnya. Jadi amortisasi per tahunnya adalah 100 juta. PT Sukses menerbitkan obligasi pada pertengahan tahun, sehingga premi obligasi untuk tahun 2012 diamortisasi setengah tahun atau 50 juta. Dari mana 50 jutanya? Itu kan kita PT Sukses menerbitkannya pada bulan Juli. Sedangkan untuk jurnal amortisasi akhir tahun itu dari bulan Juli sampai Desember, yaitu 6 bulan. Atau bisa disebut 1 semester. Sedangkan 1 tahun ada 2 semester. Jadi dari amortisasi per tahunnya yang 100 juta dibagi 2. Jadi 50 juta. Jurnalnya premi obligasi pada beban bunga. Ini jurnal buat akhir tahun 2012. Lanjut. Untuk kepentingan laporan keuangan periode yang berakhir 31 Desember 2012, PT Sukses mencatat beban bunga yang harus dibayar 1 semester sebagai berikut. Kan tadi dibilangin di awal dia menerbitkannya pada bulan Juli. Jadi kalau sampai akhir tahun si obligasi itu udah berjalan selama 6 bulan atau 1 semester. Jurnal untuk mencatat beban bunga itu beban bunga pada hutang bunga. Nah, di sini yang 5%-nya ini kan tadi di awal udah disebutkan preminya setahun 10%. Sedangkan ini untuk per semester. Berarti 1 tahun ada 2 semester. Berarti 10%-nya itu dibagi 2. Untuk per semesternya berarti 5%. Dikali 10 miliar. 10 miliarnya ini kan nilai nominal. Berarti 5% dari 10 miliar adalah 500 juta. Umur obligasi 10 tahun mengharuskan penerbit obligasi membayar hutang obligasi sebesar nilai nominalnya, yaitu 10 miliar.
Nah, amortisasi mengurangi beban bunga sehingga total beban bunga PT Sukses per tahun adalah penerimaan bunga per tahunnya per tahun. Preminya kan tadi per tahun 10%, sedangkan yang beban bunga yang 5% ini kan udah per semester. Kalau per tahun tetap 10%. 10% dari 10 miliar 1 miliar. Nah, terus selanjutnya amortisasi premi per tahun 50 juta kali 2. Kenapa dikali 2? Karena tadi kan 50 juta itu buat per semester, sedangkan ini kan disudah per tahun, jadi satu tahun 2 semester, berarti dikali 2 sama dengan 100 juta. Beban bunga per tahun itu penerimaan bunga per tahun dikurang amortisasi premi per tahun, jadi 1 miliar dikurang 100 juta sama dengan 900 juta. Lanjut, pada tanggal 1 Juli 2017, berarti kalau 2017 si obligasinya ini udah berjalan selama 5 tahun. Kan tadi 2012, sekarang 2017, berarti udah 5 tahun. Premi hutang obligasi telah diamortisasi setengah dari premi pada awal penerbitan, yaitu 500 juta. Nah, nilai buku hutang obligasi adalah nilai nominal hutang obligasi, yaitu 10 miliar, kan 10 miliar kan nilai nominal obligasinya, sama saldo premi. Saldo premi ini kan 1 miliar dikurang 100 juta dikali 5 juta. 1 miliarnya ini merupakan premi sesuai kesepakatan awal. Yang tadi yang 11 miliar dikurang 10 miliar, sama dengan 1 miliar dikurang 100 juta. Ini amortisasi premi per tahunnya. Tadi udah disebut di awal kan 10% dari 10 miliar itu 100 juta dikali 5 tahun. 5 tahun ini sudah berjalannya obligasi selama 5 tahun. Kan dari 2012 sampai 2017 itu 5 tahun. Jadi hasilnya 500 juta. Ini saldo premi. Sedangkan nilai buku hutang obligasi untuk 1 Juli 2017 sama dengan nilai nominalnya ditambah sama saldo premi, yaitu 10 miliar 500 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.